Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Kasada dengan NIM 22111031. Jadi di sini saya akan menjelaskan kasus di dalam hubungan komputer yaitu tugas UASnya. Sebenarnya terdapat beberapa kasus dan saya sudah memilih kasus. Nah, ini saya itu kasus keempat, yang dimana tuh seorang pengguna menemukan bahwa laptop pribadinya itu berjalan lebih lambat dari biasanya dan sering muncul jendela pop-up yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa laptop tersebut itu terinfeksi oleh perangkat lunak berbahaya yang mencuri informasi pribadi pengguna. Jadi akan dijelaskan oleh saya ini, yang pertama itu adalah menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak yang berbahaya atau malware yang dapat menyerang komputer pribadi dan bagaimana sih cara kerjanya gitu. Terus yang kedua adalah langkah-langkah keamanan yang harus dilakukan oleh pengguna komputer untuk melindungi perangkatnya. Lalu yang ketiga ada menjelaskan bagaimana itu penggunaan antivirus dan firewall ini yang dapat membantu dalam menjaga keamanan komputernya seperti itu. Jadi yang di sini aja, jadi pertama adalah jenis perangkat lunak berbahaya, yaitu malware dan cara kerjanya. Yang dimana ini pertama ini ada virus, yang dimana virus itu menempel pada file atau program dan menyebar saat file tersebut dibuka. Nah, virus ini dapat merusak data, mengganggu kinerja sistem, atau mencuri informasi. Lalu ada Trojan horse, di mana Trojan ini menyamar sebagai program yang dapat sah atau berguna, tapi ketika dijalankan, Trojan ini memberikan akses kepada penyerang untuk mencuri data atau mengontrol sistemnya. Terus ada spyware, di mana itu memonitor aktivitas pengguna seperti pengetikan, situs yang dikunjungi atau informasi pribadi, lalu mengirimkan data tersebut ke pihak ketiga tanpa izin. Terus ada adware, di mana adware ini menampilkan iklan secara berlebihan dan seringkali mengarahkan pengguna ke sesuatu yang mencurigakan. Beberapa adware juga mencuri informasi data pribadi. Lalu juga di sini ada langkah-langkah yang ke nanti ada tujuh itu ransomware, yang dimana ransomware ini mengenkripsi file atau sistem dan penyerangan meminta tebusan agar dapat diakses kembali. Terus ada worms, yang dimana worms ini adalah menyebar melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Worm dapat menggandakan diri dan menyebabkan kerusakan pada sistem serta jaringan. Terus ada rootkit, dimana rootkit ini yang menyembunyikan kehadiran malware selain di sistem dan memungkinkan penyerang mendapatkan kendali penuh atas perangkat tanpa terdeteksi. Maksudnya adalah untuk langkah-langkah keamanan untuk melindungi perangkat dari malware ya. Yang pertama itu ada menggunakan software keamanan, dan dimana maksudnya itu mungkin menginstal antivirus terpercaya dan pastikan selalu diperbarui. Sebenarnya dari Windows juga apalagi Windows 10 dan 11 itu sudah menggunakan antivirus yang menurut saya itu lumayan aman. Terus juga gunakan personal firewall untuk memblokir akses yang tidak sah ke komputernya. Terus ada gunakan kata sandi yang kuat. Nah, maksudnya gunakan kata sandi kuat ini mungkin menggunakan kombinasi huruf, misalnya huruf besar atau huruf kecil, terus angka dan simbol seperti hashtag atau yang lain. Dan jangan gunakan kata sandi ini yang banyak di akun, misalnya di akun 1 menggunakan kata sandi ini, di akun 2 juga sama sandinya seperti itu. Lalu juga ada backup data secara berkala. Nah, maksud backup data secara berkala ini simpan salinan data yang penting itu di tempat yang aman seperti hard drive eksternal atau HDD eksternal atau enggak cloud-nya gitu seperti itu. Lalu ada perbarui sistem operasi dan aplikasi, yang dimana itu maksudnya itu adalah pembaruan secara rutin untuk menutup celah keamanan seperti itu. Lalu aktifkan fitur keamanan tambahan, yang dimana maksudnya fitur keamanan tambahan ini adalah mengaktifkan aktivitas 2 faktor atau mungkin multifaktor untuk akun penting. Terus ini itulah hati-hati saat mengunduh file atau membuka lampiran, yang dimana mungkin seperti kemarin itu ada kejadian undangan pernikahan yang berbentuk APK seperti itu kan berbahaya jika di install dia bisa menyebabkan HP itu mati atau enggak yang mencuri data pribadinya seperti itu. Lalu di sini juga ada peran tadi antivirus dan personal firewall-nya. Jadi yang mana yang antivirus ini dia itu mendeteksi, menghapus dan mencegah malware, yang dimana maksudnya itu dia antivirus ini memindai file dan aktivitas sistem untuk mendeteksi malware. Terus yang kedua ada pembaruan database. Jadi itu antivirus itu secara rutin memperbarui basis data ancaman untuk mengenali malware baru. Terus ada real time protection, yang dimana tuh antivirus ini memberikan perlindungan langsung saat pengguna file atau menjadi internet itu secara real time ya antivirusnya. Terus firewall, yang dimana personal firewall ini memblokir akses tidak sah seperti firewall memantau atau mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Terus ada mencegah komunikasi berbahaya, yang dimana itu firewall mencegah malware kirim data ke server penyerang. Terus ada menyaring aplikasi, di mana tuh firewall memungkinkan pengguna menentukan aplikasi mana yang diizinkan untuk mengakses jaringan. Jadi itu saja presentasi saya mengenai tugas UAS dari keamanan komputer. Dan terima kasih dan mohon maaf jika salah kata.